Semoga semua tetap dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kita ketemu lagi dalam materi baru, yaitu komposisi fungsi dan fungsi inverse. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar dulu mengenai operasi aljabar fungsi. Sudah siap? Oke, kita lanjut. Masih ingat apa itu relasi dan fungsi? Yuk, diingat-ingat lagi. Itu sudah pernah dipelajari pada saat SMP kelas 8. Oke, kita ingat-ingat sebentar ya mengenai relasi dan fungsi itu. Misal, ada 4 sekawan ini lagi pergi ke toko buku. Si Rini dan Santi beli novel, sedangkan Adi beli buku komputer dan buku kesehatan. Kemudian ada juga Bara yang beli buku pertanian. Nah, kasus ini bisa dijadikan dalam bentuk himpunan. Bentuknya seperti ini. Misalkan himpunan A adalah nama anggotanya atau anak-anaknya. Dalam hal ini ada Rini, Santi, Adib, dan Bara. Sedangkan himpunan B adalah buku-buku yang dibeli. Tentunya nanti akan seperti ini. Risa membeli novel, Santi membeli novel, Adi membeli buku komputer dan buku kesehatan, sedangkan Bara membeli buku pertanian. Bentuk tabel seperti ini bisa diubah dalam bentuk himpunan. A, buku yang dibeli adalah B, atau B, siswanya membeli. Jadi, relasi adalah himpunan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Coba diingat lagi, apakah relasi itu pasti fungsi? Fungsi adalah relasi dengan setiap unsur daerah asalnya dipasangkan tepat satu unsur di daerah kawannya. Masih ingat lagi, dalam belajar fungsi ada yang namanya domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, dan ring atau daerah hasil. Kita masuk ke operasi aljabar fungsi. Oke. Operasi aljabar pada fungsi ada penjumlahan fungsi, ada pengurangan fungsi, ada perkalian fungsi, dan ada pembagian fungsi. Jika ada f ditambah gx, maka cara menyelesaikannya adalah fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Sedangkan untuk pengurangan f dikurangi gx, fx dikurangi gx. Bagaimana dengan perkalian? Fx dikalikan dengan gx. Begitu juga dengan pembagian, caranya adalah fx dengan gx. Tapi ada syarat di sana, gx-nya tidak boleh sama dengan 0 karena berbentuk pecahan. Contohnya, penjumlahan dan pengurangan. Diketahui fx sama dengan x plus 2 dan gx-nya adalah x kuadrat min 4. Tentukan f plus gx dan f min gx. Penyelesaiannya, fx plus gx adalah fx ditambah dengan gx. Fx-nya apa? Fx-nya adalah x plus 2 ditambah gx-nya adalah x min 2. Sehingga kalau kita sederhanakan, x kuadrat plus x 2 dikurangi 4 adalah min 2. Hasilnya x kuadrat plus x min 2. Bagaimana kalau dikurangi?
Pengurangan F dan G berlaku jika Fx dikurangi dengan Gx. Fx-nya adalah X min 2 dikurangi Gx-nya adalah X kuadrat min 4. Sehingga min X kuadrat plus X 2 min dengan min jadi plus 2 plus 4 sama dengan 6. Ya, hasilnya min X kuadrat plus X plus 6. Kita lanjut ke contoh perkalian dan pembagian. Contoh berikutnya tentang perkalian dan pembagian. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat min 4, Gx-nya sama dengan X plus 2. Tentukan F dikali Gx dan F dibagi Gx. Penyelesaiannya, perkalian F dan G berlaku jika Fx dikali Gx. Fx-nya adalah X kuadrat min 4 dan Gx-nya adalah X plus 2. Hasilnya X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 4X min 8. Selanjutnya, bagaimana untuk F dibagi Gx? Fx dibagi Gx. Fx-nya adalah X kuadrat min 4 dibagi Gx-nya adalah X plus 2. Selanjutnya kita sederhanakan. X kuadrat min 4 itu bisa difaktorkan menjadi X plus 2 dikali dengan X min 2 dibagi dengan Gx-nya. Gx-nya adalah X plus 2. Ada yang bisa dicoret di sana? Iya, benar sekali. X plus 2-nya bisa disederhanakan sehingga nanti hasilnya adalah X min 2. Lanjut ke sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Ada sifat komutatif pada penjumlahan, di mana kalau P plus Qx itu sama dengan Q plus Px. Bisa dibolak-balik. Kemudian ada sifat asosiatif pada penjumlahan. Jika P plus Q, dalam kurungnya ada di P plus Q, ditambahkan dengan R, maka hasilnya sama dengan P ditambah dalam kurung Q plus Rx. Selanjutnya ada sifat komutatif pada perkalian. Kalau ada P kali Qx itu sama artinya dengan Q dikali Px. Untuk asosiatif pada perkalian, dalam kurung P kali Q dikalikan Rx sama hasilnya dengan P dikali dalam kurung Qrx. Operasi aljabar dua fungsi atau lebih. Diketahui df adalah domain dari fungsi f dan dg adalah domain dari fungsi g. Daerah asal operasi aljabar dua fungsi dinyatakan dengan kalau f plus gx, maka domain f plus gx adalah df irisan dg. Berlaku juga untuk pengurangan dan perkalian. Sedangkan untuk pembagian berbeda, domain f dibagi g adalah df irisan dg irisan lagi himpunan x sedemikian hingga gx tidak boleh sama dengan 0 karena gx sebagai pembagi. Contoh,
Tentukan daerah asal dari f plus gx jika fx-nya adalah 3x min 2 dan gx-nya adalah 2 per x plus 1. Daerah asal fungsi f plus gx adalah df irisan dg. Kita cari dulu df. Karena fx sama dengan 3x min 2, maka domainnya adalah semua x di mana x-nya adalah elemen bilangan real. Sedangkan untuk gx, karena dia bentuknya pecahan, maka kita tentukan dulu syaratnya. Kalau pecahan berarti penyebut tidak boleh sama dengan 0. Supaya gx bernilai real, maka x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Kalau dipindah ruas, x tidak boleh sama dengan min 1. Sehingga domain dari gx adalah semua x di mana x elemen bilangan real dan x tidak boleh sama dengan min 1. Jadi domain f plus gx adalah semua x di mana x elemen bilangan real dan x tidak sama dengan min 1. Itu tadi materi kita kali ini mengenai operasi aljabar fungsi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.